Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk merenungkan kembali dalam persekutuan doa Kamis. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai setiap kita dan membimbing setiap kita. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan juga, pada hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Tapi sebelumnya kita akan merenungkan lebih dalam lagi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita hikmat untuk merenungkan dan juga bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami, atas kasih-Mu. Dan pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk dalam pengertian kami, dan juga dalam Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, nats yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan 4 saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pada tahun 2015 ya, saya menjaga almarhum kakek saya di rumah karena menderita sakit yang parah. Nah, dulu sempat dibawa ke rumah sakit dan nggak bisa, akhirnya harus kembali ke rumah untuk perawatan pribadi. Nah, di dalam menjaga, karena saya cucu laki-laki yang di sebelah yang ada di situ, dan juga orang laki-laki juga sendirian di situ. Saya dalam menjaga kakek saya baru pertama kali membopong kakek saya atau menggendong beliau, baik itu ke kamar kecil atau mau mandi, dan membopong kembali ke kamarnya. Nah, di dalam menjaga saya tidak bisa untuk tidur nyenyak ya, karena harus terbangun dan membantu dan mengambilkan sesuatu yang dia inginkan, karena dia tidak bisa jalan pada saat itu. Jadi saya yang harus membopong dia, mengangkat dia, mengambil sesuatu. Jadi akhirnya tidur itu tidak nyenyak karena harus terjaga tidur saya ya. Nah, namun hal itu tidak lama saya lakukan. Terus karena saya harus kembali ke kampus pada saat itu, karena saat itu saya harus mengospek mahasiswa baru juga, dan saya harus berasrama juga kembali. Dan ketika di kampus kembali, baru saya mendengar bahwa beliau sudah tiada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bicara tentang tidak tertidur dan menjaga, karena Allah senantiasa untuk terus menjaga kita. Di dalam Mazmur 121 ini merupakan suatu nyanyian ziarah ya, ditunjukkan kepada umat Allah yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di Yerusalem. Mereka pada saat itu menempuh perjalanan yang sulit. Mereka harus melintasi alam yang tidak mudah dan terancam bahaya para penjahat pada saat itu. Dan kondisi yang seperti itu, para peziarah diingatkan tentang Tuhan,
tentang penjaga setia mereka. Ya Pak, yaitu dialah pencipta semesta yang berkuasa atas segalanya. Dialah sumber pertolongan bagi umatnya sehingga mereka dapat berjalan dengan teguh di dalam ayat 3. Tapi yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan kita di dunia ini dapat diserupakan atau disamakan seperti dengan berziarah atau musafir. Kita sedang berjalan menuju ke negeri kekekalan. Berbagai masalah, tantangan, godaan, pencobaan, penderitaan itu berusaha dipakai musuh untuk menghentikan langkah-langkah setiap kita atau mengalihkan pandangan-pandangan kita dari tujuan akhir kita. Syukurlah kepada setiap kita, pada Allah yang menjaga kita dengan setia. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah melamun atau tertidur. Dia bukan hanya menantikan kita di negeri kekekalan, tetapi melainkan dia juga berjalan mendampingi kita, mengokohkan langkah kita, menjadi pertolongan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan kembali pertolongan dan penjagaan Tuhan, kebenaran-kebenaran yang telah tercatat ini biarlah mengingatkan setiap kita untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah tertidur, atau bahasa kerennya yaitu Gustin Boten Sare. Allah tidak pernah tertidur adalah sebuah keyakinan sekaligus pernyataan iman. Tak kala manusia percaya menghadapi perlakuan tidak adil dari sesama, tak kala beban yang dahsyat menghampiri akibat perbuatan tidak adil yang dialami dari orang atau sekelompok pembenci. Ini lahir dari perasaan yang tertekan. Kalimat Gustin Boten Sare, Tuhan tidak tidur, ini merupakan lahir dari perasaan yang tertekan akibat beban hidup yang berat, yang dirasakan bukan karena akibat kesalahannya. Bahwa Allah diyakini dan ada terus mengikuti, bahkan menopang dan memberi kekuatan. Bahkan Allah terus mengikuti setiap langkah kita, setiap pikiran kita, setiap denyutan nadi kita, setiap orang percaya, karena Dia tidak pernah tertidur. Pertanyaan untuk setiap kita, ketika kita mendengar penjaga kita yang tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai, tak pernah terlelap, apakah kita masih perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita terus tetap ragu untuk menjalani persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita? Jika kita ragu, berarti kita tidak layak untuk mengatakan Allah tidak tidur, Allah boten sare. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita, agar setiap kita tetap teguh dalam perjalanan hidup ini. Karena kita adalah musafir, adalah para peziarah yang menuju ke tempat kehidupan kekal. Dalam perjalanan ini, Tuhan terus menyertai setiap kita. Biarlah renungan ini menguatkan kita, memampukan kita, dan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kiranya penyertaan-Mu yang luar biasa itulah terus tetap menyertai hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami tidak mudah. Perjalanan kami masih panjang dalam kehidupan ini, menuju kehidupan yang kekal. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami, menguatkan kami, dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.